Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat roti sobek yang kali ini spesial banget. Karena ini tanpa susu dan tanpa telur, tapi hasilnya tetap gembul dan lembut kayak gini. Kalau dimakan gini aja udah enak, apalagi kalau dikasih isian yang melimpah. Isiannya bisa sesuai dengan selera kamu lagi. Wah, asik banget kan? Jadi cus langsung kita buat aja roti sobek tanpa telur dan tanpa susu yang teksturnya super lembut dengan isian melimpah. Tentunya cocok banget untuk jadi cemilan, bahkan untuk jadi ide jualan terbaru. Di video ini aku juga kasih beberapa tips yang pastinya bakal membuat roti kamu sukses anti gagal. Jadi jangan di skip dan nonton sampai habis. Nah, step pertama tentunya kita akan buat rotinya terlebih dahulu. Di sini aku udah punya 350 gram tepung terigu protein tinggi, 50 gram gula, 6 gram ragi. Biar empuk lebih tahan lama, kamu juga bisa tambahkan 1,5 gram bread improver. Lalu sebagai pengganti susu bubuk, di sini aku pakai non-dairy creamer sebanyak 45 gram. Aduk rata semuanya. Setelah itu baru masukkan 190-210 gram air putih dalam kondisi dingin. Selanjutnya kita akan mixer untuk mencampurkan semua bahan-bahan ini hingga setengah kalis. Selain menggunakan mixer, teman-teman juga bisa menguleni secara manual ya. Tetap gunakan air dengan suhu dingin untuk memastikan suhu adonan gak panas, jadi gluten dapat membentuk ikatan dengan sempurna. Nah, kira-kira udah setengah kalis kayak gini. Selanjutnya kita akan masukkan margarin. Di sini aku pakai 65 gram plus 4 gram garam. Jadi bisa dikatakan semua bahan-bahan dari roti ini benar-benar ekonomis dan juga aman buat teman-teman yang alergi terhadap susu maupun telur. Jadi nanti untuk isiannya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya adonan kita uleni hingga kalis elastis yang ditandai dengan terbentuknya window pan. Jadi window pan itu bisa dicek dengan cara menarik adonan. Jika sudah terbentuk filamen tipis yang nggak gampang sobek, ini tanda sudah kalis elastis ya adonannya. Nah, selanjutnya untuk alas kerja dan tangan kamu, saranku olesi dengan sedikit minyak. Ini untuk memudahkan dalam memegang si adonannya nanti ya. Nah, kalau adonan kalis elastis, akan mudah banget di handling kayak gini. Nah, selanjutnya kita bagi-bagi adonan per porsi. Untuk berat adonan pastinya ini sekitar 44 gram per pieces. Total untuk satu adonan ini dapat sekitar 16 pieces. Setelah dibagi per porsi, kita rounding. Lakukan rounding sesuai dengan urutannya dari yang pertama kita bagi porsi tadi. Tujuannya agar adonan-adonan yang lain juga kita istirahatkan, biar glutennya rileks jadi mudah dibentuk dan adonannya bisa mengembang dengan baik. Oh ya, loyangnya sendiri aku sudah oles dengan margarin ya. Selanjutnya di proofing sampai volume adonan bertambah 2 sampai 2,5 kali lipat. Untuk waktunya ini fleksibel, bisa lebih cepat atau lambat, tergantung suhu dan kondisi kelembaban ruangan. Nah, biar atasnya browning cantik, sebagai pengganti susu kita semprotkan air aja. Setelah itu baru kita bisa panggang rotinya di dalam oven yang sudah dipanaskan selama 10-15 menit dengan suhu sesuai dengan yang kita pakai ketika memanggang. Untuk suhu dan waktu memanggang sudah aku tulis di video ya. Ini aku nyalakan api atas bawah dan keadaan fan off. Rotinya kita panggang sampai permukaannya kecoklatan. Nah, setelah matang, dinginkan. Saat panas-panas gini bisa kita oles dengan margarin. Ini akan membuat permukaannya lebih glowing dan dapat mempergurih rasanya, serta membuat tekstur dari kue bagian luarnya ini nggak terlalu kering. Nah, ini kita diamkan dulu sekitar 5-10 menit. Dan setelah nggak terlalu panas, hentak-hentakan seperti ini loyangnya, maka nanti rotinya akan keluar dengan sendirinya dengan mudah. Teman-teman di sini bisa lihat ya kalau rotinya matang merata. Nah, setelah dingin, rotinya akan aku bagi dua, karena di sini akan aku oleskan dengan dua rasa. Jadi untuk ngisi fillingnya, aku bagi dua lagi rotinya kayak gini. Potong tepat di tengah dengan menggunakan pisau gerigi ya. Nah, sebagai pecinta coklat, untuk roti yang satu ini akan aku kasih rasa coklat. Nah, untuk pasta coklatnya, di sini aku menggunakan Chef Made Dark Chocolate Paste. Dimana aku suka banget dengan rasa pasta yang satu ini karena rasa bittersweetnya yang pas. Jadi berasa pakai coklat mahal walaupun harganya masih terjangkau. Selain itu teksturnya juga mudah untuk dioles kayak gini. Tentunya bakal mempermudah pekerjaan kita ya. Nah, biar balance ada rasa-rasa gurihnya gitu, aku juga tambahkan keju parut di atasnya. Oh ya, untuk rasa fillingnya sendiri lagi-lagi ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Setelah rata seperti ini baru kita tutup dan selanjutnya akan aku kasih rasa yang satunya. Nah, karena anak-anakku suka keju, biar berasa kejunya aku menggunakan Chef Made Cheese Paste. Pasta keju dari Chef Made ini memiliki rasa manis dan gurih yang pas, jadi nggak perlu tuh dicampur-campur dengan bahan yang lainnya. Teksturnya juga enak banget untuk dioles, sama dengan pasta coklatnya tadi. Lagi-lagi requestan anakku, aku juga kasih meses, katanya biar makin meriah. Di sini aku menggunakan Hegel meses ya, dengan butiran yang cantik dan rasa coklatnya itu juga enak banget. Terakhir tutup dengan bagian atas roti, dan ini dia roti sobek tanpa telur, tanpa susu, dengan isian melimpah suka-suka kamu, siap untuk disajikan. Untuk teksturnya ini kelihatan kan kalau sangat lembut.
Dan juga menul-menul kayak gini. Kuncinya di sini kamu harus menguleni sampai kalis elastis ya. Dan dengan isian pasta coklat plus pasta keju dari Chefmade, ditambah dengan Häagen-Dazs, membuat roti ini makin istimewa. Dan bagi teman-teman yang mau menggunakan produk samaan dengan punyaku, bisa langsung cek link produknya di kolom deskripsi ya. Dan bagi teman-teman yang ingin jualan, bisa juga cek perhitungan modalnya di kolom deskripsi ya. Jadi yuk buat juga, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.